Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita pertama kali ini pertama materi nahwu. Pelajaran nahwu, pengembangan baca kitab. Wa nahwu itu penting. Dalam ilmu MBT disebutkan wa nahwu aula awalan ayut lama idil kalam wadunahu la yufhama. Wa nahwu aula awalan ayut lama. Nahwu itu aula, paling utama ayut lama hendaknya dipelajari. Idil kalam wadunahu la yufhama. Enggak belajar nahwu maka sulit memahami kalam. Atau berbicara pun tidak bisa dipahami dengan bahasa Arab. Kalam Allah juga sulit dipahami. Makanya di bawahnya kayak famu ma'ani al-Qur'ani was sunnati daqiqatil ma'ani, supaya bisa memahami ma'ani al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah itu pakai bahasa Arab. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar nahwu sharaf dalam rangka bisa memahami teks-teks Arab. Baca kitab atau yang paling fundamental adalah memahami Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan bahas mengenai kalam. Bismillahnya dulu saya tulis. Kalam ya. Yang akan kita bahas adalah kalam. Apa sih kalam itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalam itu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab namanya kalam. Gimana kalam dalam bahasa Arab itu? Ngerti kalimat ya, dengan kalimat aku pergi ke pasar. Ini kan kalimat ya. Ada subjek, predikat, objek. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut kalam. Kalam itu lafaz, mufid, murakkab, bodoh. Lafaz, mufid, murakkab, bodoh. Itu namanya kalimat. Jadi untuk bisa disebut kalimat dalam bahasa Arab itu harus pertama lafaz, kedua harus mufid, ketiga harus murakkab, keempat harus wadha. Kalau dalam MBT ini jadi musnad. Lafaz, mufid, musnad. Alamuhum lafdul mufidul musnadu wal kalimatul lafdul mufidul mufradu. Apa lafaz itu? Lafaz itu adalah suara. Gimana nih? Suara atau bunyi yang terdiri dari huruf hijaiyah yang 28 atau 28 huruf. Jadi untuk bisa dinamakan lafaz itu harus suara atau bunyi, yang terdiri dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja, ha, ho itu harus terdiri dari itu. Jadi syaratnya lafaz pertama harus suara, kedua harus terdiri dari huruf hijaiyah. Contohnya apa? Muhammadun atau Zaidun, koma. Ini lafaz. Kenapa? Karena Muhammadun itu saya lafazkan. Itu bunyi. Kemudian yang dibunyikan itu terdiri dari
huruf hijaiyah 28. Di Muhammadun ini ada mim, ada ha, ada mim, ada dal. Zaidun ini za, ada ya, ada dal. Koma ini ada kof, alif sama mim. Maka ini adalah lafaz. Kalau cuma ditulis misalnya, ini lafaz bukan? Bukan. Kalau hanya tulisan bukan lafaz. Kenapa? Karena syarat lafaz itu harus suara atau bunyi yang terdiri dari huruf hijaiyah. Kalau tidak dibaca kan nggak ada suara dan bunyinya, maka itu bukan lafaz. Jadi syaratnya lafaz itu suara atau bunyi dan terdiri dari huruf hijaiyah yang 28, itu baru dikatakan lafaz. To action. Jadi niku lafaz itu suara atau bunyi yang terdiri dari huruf hijaiyah 28. Gak harus semua huruf hijaiyah 28, tapi salah satunya. Contohnya yang tadi Muhammad tuh. Ini nggak ada alif, nggak ada ba itu, tapi karena sudah terdiri dari sebagian huruf hijaiyah, ada mim, ada ha, ada mim, ada dal, maka ini lafaz. Tapi harus dibaca, kalau hanya ditulis tidak dibilang lafaz karena tidak ada bunyi, tidak ada suara. Selanjutnya mufid. Mufid itu perkataan yang dapat dipahami sehingga yang berkata dan yang mendengarkan tidak butuh pertanyaan lagi. Ini mufid. Jadi mufid itu perkataan yang dapat dipahami sehingga yang berkata dan yang mendengarkan tidak butuh pertanyaan lagi. Niku mufid. Contohnya apa? Contoh Zaidun qaimun. Ini mufid nih. Zaidun qaimun. Zaidun Zaid. Qaimun adalah orang yang berdiri. Ini nggak butuh pertanyaan lagi. Nggak usah jenengan tanya opo nih Zaid sing berdiri. Nggak usah. Sudah dapat dipahami. Bahaya ditanya opo nih Zaid sing berdiri. Gurunge gitu, nggak usah gitu. Ini nggak butuh pertanyaan karena ini sudah dapat dipahami. Zaid adalah orang yang berdiri, artinya Zaid tidak duduk. Nah ini mufid, perkataan yang dapat dipahami sehingga yang berkata dan yang mendengarkan tidak butuh penjelasan lagi. Bukan pertanyaan lagi, penjelasan lagi. Atau dia bertanya sama aja. Bertanya berarti membutuhkan penjelasan. Itu mufid. Jadi Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Lafaz ini menjelaskan bahwa Zaid dalam kondisi berdiri, bukan dalam kondisi duduk. Dan itu yang berbicara maupun yang mendengarkan sudah dapat paham. Sekarang murakab. Murakab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya apa? Ya tadi Zaidun qaimun. Itu tersusun ya. Minimal dua kata. Zaidun satu kata, qaimun
satu kata. Jadi jumlahnya dua kata. Maka ini cukup untuk dikatakan sebagai murakkab, tersusun dari dua kalimat. Apalagi banyak, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu satu kalimat, tahta satu kalimat, aqdamil satu kalimat, ummahat satu kalimat. Maka ini dinamakan murakkab, tersusun dari dua kalimat atau lebih, minimal dua. Kalau cuma satu maka misalnya Zaidun, maka ini bukan murakkab, nggak bisa dikatakan sebagai murakkab, harus tersusun dari dua kalimat. Itu murakkab. Kalau wadok niku disengaja. Wadok itu disengaja. Disengaja itu baru wadok. Jadi misalnya mengigau, niku nggak masuk dalam wadok. Baca Al-Quran 30 juz, tapi ketika ngigau, niku nggak bisa dikatakan kalam. Sekalipun sudah itu lafaz, sudah mufid, sudah murakkab, tapi belum wadok, karena dalam kondisi mengigau. Untuk mengigau, tidur terus baca Al-Quran tanpa sadar, itu nggak bisa dikatakan kalam karena belum wadok. Jadi untuk bisa menjadi kalam dalam bahasa Arab itu syaratnya harus lafaz, suara atau bunyi yang terdiri dari huruf hijaiyah 28, harus mufid, dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lagi, baik yang berkata maupun yang mendengarkan. Harus murakkab, tersusun dari dua kalimat atau lebih, dan harus wadok, disengaja. Kalau nggak disengaja nggak bisa dikatakan kalam. Itu sudah bab kalam. Ini sangat dasar sekali dalam ilmu nahwu, berkaitan tentang kalam. Yang kedua mengenai kalimat. Kalimatun. Kalimah dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kata. Jadi kata dalam bahasa Arab istilahnya adalah kalimah. Kalimah ada berapa? Ada tiga. Satu kalimah isim, ismun, fi'lun, harfun. Ada tiga. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Satu ismun, fi'lun, harfun. Ismin wa fi'lin summa harfin tangkosim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Isim, fi'il, huruf itu kalimat. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata. Pertama, isim. Definisi sekarang ini. Apa itu isim? Isim itu adalah singkatnya kata benda. Kata benda. Kalau dalam istilah nahwu, kalimat yang memiliki makna sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman atau waktu. Saya tulis kalimat yang memiliki makna sendiri dan tidak bersamaan dengan waktu atau zaman. Kata benda, pendeknya adalah kata benda. Contohnya apa? Contoh saburotun. Saburotun artinya adalah papan tulis. Papan tulis.
kalimat ini memiliki makna dan tidak bersamaan dengan waktu atau zaman. Gimana maksudnya tidak bersamaan? Dia selamanya tetap papan tulis nih. Nggak bisa kemarin papan tulis. Sedang papan tulis, nggak bisa karena selamanya tetap kalau papan tulis jadi papan tulis. Atau Muhammadun. Selamanya Muhammadun. Nanti nggak mungkin ada kemarin Muhammad sekarang berubah jadi Ahmad, terus lusa berubah jadi Habib gitu, nggak mungkin. Jadi kalau Muhammad selamanya Muhammad. Itu. Jadi kalimat yang memiliki makna dan tidak bersamaan dengan waktu. Gampangnya kata benda. Setiap kata benda pasti isim. Nawadan saburatun sayyaratun, mobil. Ini benda ya. Mobil itu benda, maka dia masuk dalam kalimat isim. Jadi pertama kata benda. Sudah ya, kata benda. Isim itu kata benda. Apa saja contoh tanda-tanda kalimat isim? Kalimat atau kata itu dapat dikatakan kalimat isim. Pertama harus ada al. Apabila ada al, ya, tandanya. Contohnya al-qalam, pena. Al-qalamu pena. Di sini ada al, maka ini tentu sudah jelas bahwa al-qalamu itu kalimat isim. Yang kedua tandanya tanwin. Paham tanwin ya? Tanwin itu yang gini. Fathatain, kasrotain atau dhammatain. Nah, kalau kalimat ada tanwinnya, ada fathatain, kasrotain atau dhammatain, itu berarti kalimat isim. Contohnya qalam. Kolam tidak ada alnya tapi ada tanwinnya, maka ini masuk dalam kalimat isim. Saburatun, tidak ada alnya tapi ada tanwinnya. Salah satunya al atau tanwin. Itu kalau ada kalimat yang ada tanwinnya sudah tentu itu kalimat isim, karena tanwin merupakan tanda kalimat isim. Yang ketiga huruf khafat. Huruf khafat atau jar, huruf khafat. Huruf khafat apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, la. Rubba, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 huruf khafat ya. Nah, kalau kalimat ada huruf khofatnya maka itu kalimat isim. Contohnya minal madrasati, dari madrasah. Mana huruf khofatnya? Min. Nah, kalau kalimat sudah kemasukan huruf khofat maka itu adalah kalimat isim. Di sini nggak hanya huruf khofat, ada al. Maka jelas ini sudah kalimat isim. Jadi itu ya, huruf khofat atau huruf qasam, huruf sumpah. Huruf qasam. Kelihatan ya, Mas? Jadi kita bahas isim nih ya. Huruf qasam. Huruf qasam. Contohnya huruf qasam
ba, waw, ta, huruf qasam itu. Billahi, wallahi, tallahi. Billahi, wallahi, tallahi. Maka tentu Allahinya ini adalah isim, benda, kata benda, karena ada huruf qasam, ada sumpah. Wal asri, demi masa. Maka al asri ini, wal asri ini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada huruf qasam, kemasukan huruf qasam. Jadi untuk bisa disebut kalimat isim, tanda-tandanya harus al atau tanwin atau huruf khafat. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdi wa bila wa alif. Jadi harus ada salah satunya nih, harus ada al, tanwin, huruf atau huruf khafat. Kalau kalimat sudah ada alnya atau sudah ada tanwinnya atau sudah ada huruf khafatnya, itu tidak usah ragu mengatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat isim. Nah, ini ada rumus segitiga berlawanan. Al dan tanwin di sini merupakan tanda-tandanya isim ya. Ini saya hapus ya. Al dan tanwin merupakan tanda-tandanya isim. Al, tanwin, sama mudhof. Mudhof gitu ya. Mudhof ini. Al, tanwin dan mudhof. Karena al dan tanwin sama-sama tandanya isim, maka al dan tanwin tidak mungkin bersamaan dengan mudhof. Atau al dan tidak bisa bersamaan dengan tanwin. Al tidak bisa bersamaan dengan tanwin. Al tidak bisa bersamaan dengan mudhof. Tanwin juga tidak bisa bersamaan dengan mudhof. Atau tanwin tidak bisa bersamaan dengan al. Jadi ketiganya ini nggak mungkin ada dalam satu kata. Contohnya nih, al-qalamu. Al-qalamun itu ada alnya, maka tidak perlu dibaca al-qalamun. Itu keliru. Jelas keliru. At-taharatu. Sedangkan kalau baca kitab nggak boleh baca at-taharatun, kitab yang gundul itu. Kok bisa nggak boleh gitu? Karena di sini sudah ada al, maka nggak mungkin ada tanwin. Jadi setiap kalimat yang ada alnya tidak bisa dibaca dengan tanwin. Jadi tiga hal ini, al, tanwin dan mudhof, tidak bisa bersamaan dalam satu kata. Di sini qalamun tidak ada alnya, maka dibaca tanwin. Seandainya ini at-taharatu tadi kok nggak ada alnya hilang, dihapus, berarti bacanya toharatun. Mudhof juga seperti itu nanti. Mudhof tidak bisa dikasih al atau ditanwinkan. Tapi nanti kita bahas mudhof di akhir, biar jangan nggak bingung. Cuma ini ya, kita karena sudah sampai di isim, tanda isim ada al dan tanwin, maka keduanya ini nggak mungkin bersamaan dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Madrasatun. Kenapa kok dibaca tun? Kok dibaca tanwin? Karena di depan tidak ada al. Kalau di depan ada alnya, al-madrasatu, maka tanwinnya harus dihilangkan. Jadi itu, ini baru sampai tanda-tandanya isim ya. Jadi kalimat ada tiga, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Tanda-tandanya isim ada al, ada tanwin, ada huruf khafat. Jadi kalau kalimat sudah ada alnya
atau ada tanwinnya atau ada huruf wafatnya, maka itu adalah kalimat isim atau kata benda. Oke, sudah. Materi kali ini sampai isim dulu karena masjidnya sudah bunyi niku, rekamannya nanti nggak bagus, suaranya nyampur. Semoga ilmu kita ini diberikan keberkahan, ya. Niat kita tulus mencari ilmu diberikan keberkahan. Salah satunya bisa menguasai ilmu nahwu sehingga bisa memahami Al-Quran dan hadis atau teks-teks Arab, ya. Pendeknya bisa membaca kitab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pembahasan mengenai fi'il, kalimat fi'il atau kata kerja nanti pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.